Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa rasakan, bisa dapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih sadar bahwa saat ini pun sebenarnya kita sudah sangat sejahtera, sudah diberikan berbagai macam kenikmatan, keberlimpahan, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan melalui semesta. Oke Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan video-video lain yang ada di RTD Channel, dan sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Nah Sobat RTD, saya yakin Sobat RTD dalam kondisi yang tenang saat ini ya. Bisa lebih tenang dalam setiap kondisi. Bisa menyadari pikirannya, perasaannya sendiri. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang seharusnya kita lakukan jika sudah bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan ini sebenarnya adalah ciri-ciri dari seorang spiritualis, ciri-ciri dari seorang light worker, ciri-ciri dari Sobat RTD yang sudah sering melatih relaksasi energi, sudah bisa masuk, sudah mulai bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Apa itu? Mengasah diri, bukan lagi mengisi diri. Mengasah dan mengisi. Mengasah itu adalah kesadaran jiwa. Sedangkan mengisi itu lebih banyak dilakukan kita bila sedang ada pada kesadaran logika. Kesadaran logika ini mengambil input informasi dari panca indera dan diberikan asupan juga oleh diri palsu. Diri palsu adalah bagian jiwa yang berupa kesadaran jiwa, ego, amarah, serta keinginan. Asupan informasinya, asupan energinya ini masuk ke dalam pikiran dan membuat pikiran ini bekerja menjadi lebih dahsyat, lebih liar. Ditambah lagi dengan adanya daya gravitasi. Bila kita masih hidup di bumi ini, maka pastinya kita akan selalu kena dengan daya gravitasi. Akan terpengaruh dengan daya gravitasi. Gaya gravitasi ini membuat lapisan kesadaran diri palsu bisa bertambah aktif. Kemudian asupan energinya, asupan informasinya masuk ke dalam logika dan membuat logika bekerja menjadi lebih luar biasa dahsyat. Kesadaran logika mengambil informasi dari panca indera. Dan karena dibiasakan juga, karena doktrinasi yang ada di sekitar kita, doktrinasi dari sistem pendidikan yang kita dapatkan sedari kecil. Karena itulah kita seringkali bila ada pada kesadaran logika ini merasa selalu kekurangan, selalu ingin menambah. Ditambah lagi yang tadi saya bilang, doktrinasi dari kondisi yang ada di luar, dari informasi yang kita baca di sosial media, dari portal-portal berita, membuat logika bekerja menjadi sangat aktif. Dan juga itu tadilah yang membuat kita selalu ingin mengisi diri kita.
diisi terus oleh asupan informasi. Dari membaca buku, dari bicara dengan orang lain, dari membaca informasi yang ada di sosial media, dari berita-berita yang ada dari portal berita. Inginnya hanya mengisi terus. Dan disitulah muncul permintaan-permintaan, keinginan-keinginan. Yang memang bila dalam kesadaran logika, doa yang berupa permintaan itu dibolehkan. Memang boleh meminta itu. Tapi jangan lupakan juga bahwa sebenarnya kita sudah diberi oleh alam semesta dengan hal-hal yang begitu luar biasa. Kita sudah diisi oleh Tuhan dengan sepercik cahayanya diberikan kepada kita yang menjadi aset yang paling luar biasa bagi kita. Adanya sepercik cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang menghidupi segenap bagian dari diri kita. Di sana juga berada timbunan informasi, timbunan pengetahuan, timbunan segala hal yang kita butuhkan sebenarnya. Dan ada juga salah satu fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita manusia, yaitu fasilitas kesadaran. Di sanalah jika kita menggunakan kesadaran ini, maka kita akan bisa bersatu dengannya. Atau bahkan bisa sadar bahwa sebenarnya kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kita masuk pada kesadaran logika, diri palsu kita menguasai, luar biasa sekali. Kita merasa jauh dari Tuhan itu sendiri. Kita selalu merasa kekurangan. Kita selalu ada jauh dari sumber. Kita butuh air, maka kita harus jalan ke mata airnya untuk mengambil air tersebut, air yang kita butuhkan. Padahal kita selalu hidup dengan sumber air tersebut. Sumber air itu ada di dalam diri kita. Sumber energi, sumber cahaya, sumber kehidupan, Sang Maha Hidup. Itu ada di dalam diri kita. Bila kita masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika, dibantu dengan energi. Energi ini yang akan membawa kita masuk ke sebuah frekuensi yang lebih dalam dibandingkan frekuensi pikiran, frekuensi logika. Masuk lebih dalam lagi, di sana ada frekuensi lapisan-lapisan jiwa. Ada diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Ada juga jiwa tenang. Ada juga diri sejati, lapisan jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Atau bahkan energi itu akan bisa membawa kita masuk lebih dalam lagi sampai ke bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri yang sering disebut sebagai ruh atau spirit. Sehingga timbullah di sana kesadaran Tuhan, aktifnya sang navigator. Sering saya sebut sebagai navigator kesadaran Tuhan ini, yang memasok kita dengan berbagai macam hal yang kita butuhkan. Bila kita latih relaksasi energi, maka akan bisa kita rasakan, bisa kita manfaatkan energi yang ada di dalam diri kita, terutama energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Energi itu sering disebut sebagai energi spiritual atau energi kundalini. Jika kita bisa manfaatkan energi tersebut, maka paling tidak kesadaran kita bisa lebih stabil.
ada pada kesadaran jiwa tenang. Kesadaran logika mulai bisa diamati, mulai bisa disadari. Kalau yang biasanya seperti saya, sering terjebak pada kesadaran logika, sering terjebak pada kesadaran diri palsu, maka dengan energi spiritual tersebut, dengan latihan relaksasi energi, kita bisa menyadari, oh ya, saya sedang dijebak oleh logika, oleh kesimpulan, oleh asumsi pikiran saya. Karena asupan-asupan informasi yang masuk dari luar. Karena kebiasaan kita dalam mengisi diri. Lupa untuk mengasah apa yang sudah ada di dalam diri kita. Kesadaran logika inginnya meminta terus, inginnya mencari terus. Memasukkan berbagai macam informasi, pengetahuan, atau bahkan harta benda duniawi ke dalam diri kita menjadi milik kita sendiri. Akhirnya kita melekat lama-kelamaan dengan hal-hal tersebut. Tanpa sadar, kita dikendalikan akhirnya oleh para dark worker, oleh dark worker yang sedang menguasai dunia yang disebut sebagai, umumnya sekarang populernya disebut sebagai elit globalis, yang menguasai memang berbagai macam hal di dunia ini, baik dari informasi yang beredar, baik dari obat-obatan kesehatan, baik dari pengetahuan sistem pendidikan dan sebagainya, sistem kekayaan, sistem perbankan, sistem ekonomi, sistem budaya, mereka kuasai semua. Itu yang membuat kita terhijab atau membatasi diri dari kekuasaan, dari kuasa Tuhan yang sebenarnya ada di dalam diri kita, yang ada di dalam percikan cahaya Tuhan atau roh atau spirit. Bila kita munculkan spirit tersebut, bila kita masuk pada kesadaran roh Tuhan, pada kesadaran Tuhan, bila kita munculkan sang navigator, maka sebenarnya kita sedang mengasah diri kita. Ketika kita mengasah diri, pastinya akan ada sangat banyak kebersyukuran yang muncul dari dalam diri kita. Isinya hanya bersyukur, menyadari saat ini, hadir di saat ini, bukan nanti, bukan tadi, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, bukan masa lalu, tapi saat ini, hanya saat ini saja, bukan kemarin-kemarin. Dan di saat ini kita bisa rasakan, kita bisa dapatkan, kita bisa sadari bahwa ada berbagai macam hal yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian kita bisa bersyukur dengan syukur yang lebih dalam. Mengasah itu juga berarti mensyukuri, memanfaatkan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Apa saja itu? Ada berbagai macam hal. Tanyakan saja langsung kepada navigator. Buat Sobat RTD yang sudah rajin melatih dirinya dengan relaksasi energi, tentunya sudah bisa mulai pelan-pelan berada pada kesadaran jiwa tenang. Dan dalam kesadaran jiwa tenang juga bisa tahu ada gerakan-gerakan lain yang ada di dalam dirinya. Gerakan yang bukan berasal dari pikiran, bukan berasal dari lapisan diri palsu, bukan berasal dari kesadaran diri sejati, tapi berasal dari sang navigator, dari kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri. Sadari itu. Amati terus. Para light worker, orang-orang yang sudah masuk pada kesadaran spiritual, sudah mengalami pencerahan spiritual, mulai stabil berada pada kesadaran jiwa tenang, mengalami proses kebangkitan spiritual. Yang pemula seperti saya tentunya lebih sering terkena jebakan kembali dari diri palsu. Tapi alhamdulillah juga bisa pelan-pelan mulai sadar. Kesadaran jiwa tenang mulai ada. Kesadaran dirinya
mulai sering berada pada kesadaran yang tepat, bukan pada kesadaran logika semata. Sehingga informasi-informasi suasana yang ada di luar seringkali pelan-pelan mulai tidak mengganggu diri kita. Entah itu konspirasi politik, konspirasi ekonomi, konspirasi sosial, budaya, ketakutan bahwa jika ini kalau yang sudah divaksin berarti ada masuk chip di dalam dirinya sehingga orang-orang para elit globalis bisa mengendalikan. Boleh. Memang itu ada. Memang itu ada. Tapi berusaha untuk sadari. Akhirnya akan bisa melampaui, akan bisa mengendalikan. Belum aja dikendalikan oleh para elit globalis. Belum lagi si penyakit itu masuk ke dalam diri kita sudah sangat ketakutan. Nggak usah harus ada penyakit, nggak usah harus ada elit globalis, nggak ada mereka semua aja kita sudah sakit. Akibat dari pikiran kita sendiri, dari perasaan kita sendiri, dari kegalauan kita sendiri. Kita sudah kalah. Yuk, ayo masuk pada kesadaran jiwa tenang. Gunakan relaksasi energi. Bersihkan energi negatif dalam dirinya melalui program pembersihan energi negatif. Saya bantu untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita akan bisa lebih mengamati diri kita sendiri. Doktrin-doktrin yang masuk lewat pikiran ini bisa mulai disadari. Lama-kelamaan, si doktrin itu tidak menguasai kita. Bisa kita ambil jarak dari logika, dari perasaan. Bisa kita amati semuanya. Pelan-pelan mulai bisa kita kasih tali kekang ke mereka. Akhirnya, pelan-pelan juga kita mulai bisa mengendalikan mereka. Pelan-pelan juga mulai bisa kita munculkan apa sebenarnya yang ada di dalam diri kita. Potensi sejati yang ada di dalam diri kita. Yaitu potensi energi yang membawa berbagai macam informasi, pengetahuan, kebijaksanaan, kesehatan juga. Bagi seluruh organ yang ada di dalam diri kita ini. Baik yang terlihat, yang bisa dipegang, yang tidak bisa dipegang yang ada di dalam diri organ-organ ataupun organ-organ eterik, anorganik yang ada di dalam diri kita juga bisa bekerja dengan lebih maksimal. Kemudian adanya bimbingan, pelatihan dari dalam diri kita melalui sang navigator. Akhirnya kita bisa mengasah diri kita. Akhirnya kita bisa menyadari dan mensyukuri bahwa saat ini pun kita sudah sangat sejahtera. Sudah diberikan berbagai macam hal yang luar biasa dari Tuhan melalui semestanya kepada kita. Coba, ayo sama-sama kita lakukan. Yuk sama-sama kita relaksasi energi. Masuk pada kesadaran jiwa. Jauhkan diri, ambil jarak dari pikiran serta perasaan. Asah diri kita. Apa saja yang sudah ada di dalam diri kita, kita asah lagi. Kita gunakan untuk kebermanfaatan. Kita izinkan untuk navigator agar dia mengambil alih semua hal yang ada di dalam diri kita. Bahkan kendali, pikiran, perasaan, gerakan. Serahkan semuanya kepada navigator. Bisa kita rasakan lagi di video yang sebelumnya saya share, itu manunggaling Gusti ing kawula. Adanya Gusti di dalam diri kita yang manunggal, yang memang ada di dalam diri kita. Karena kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan itu sendiri. Yuk kita coba bersama-sama. Kalau Sobat RTD sudah mulai mencoba untuk mengasah dirinya, tidak hanya mengisi, yuk ikut sharing dengan saya. Untuk para light worker yang ingin mengasah diri, yuk sama-sama.
ikutan sharing dengan saya. Saya tunggu sharingnya di kolom komentar ya. Bagaimana pengalamannya? Apa yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan? Ikut sharing dengan saya di kolom komentar. Kita saling berbagi pengalaman, kita saling menguatkan di sana. Itu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa, jangan hanya mengisi, tapi juga harus mengasah. Jangan hanya meminta, tapi juga lebih banyak harus mensyukuri. Keduanya boleh, kita yang paling tahu mana yang paling tepat untuk diri kita. Gitu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa ikutan sharing dengan saya di kolom komentar. Kita saling berbagi. Kita saling berbagi pengalaman. Gitu aja ya sharingnya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Sehingga makin banyak orang yang teringat kembali, termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan agar RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini dan video-video yang lain. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.